Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Islam akan tegak dari Nusantara ini bukan berarti bersama pejuang nasi bungkus seperti kalian yang tidak tahu betapa sucinya kalimat tauhid dan kalian berani duduk di atasnya. Islam akan bangkit dari Nusantara tercinta ini bukan berarti Islam yang tunduk dengan politik atau organisasi, politik negara atau organisasi agama. Walau mungkin tidak dapat dipisah dengan hal itu, Islam yang akan bangkit di atasnya hal itu. Islam akan tegak negara, organisasi yang akan tunduk dengan agamanya, bukan agama yang tunduk dengan organisasi yang hanya akan menguntungkan segelintir orang yang punya dana dan berkepentingan di balik pendanaan mereka. Islam yang akan bangkit dari keterpurukan saat ini dan akan tegak tidak hanya seperti mereka-mereka saat ini yang bisanya menyebut kafir karena tidak sepaham dengan mereka, karena juga bukan bagian dari mereka. Mereka teriakin kafir dan kafir. Akan tetapi bukti kekafiran itu justru ada pada mereka-mereka yang suka teriak-teriak kafir. Sebelum teriak kafir, kenali dan ketahui kafir dirimu sendiri. Bila mana dalam pikiran atau hati ada prasangka, bayangan bahwa zatnya Allah seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Juga kalian yang berani duduk di tulisan kalimat tauhid, kalian tidak paham dengan Islam, jangan bilang mau menegakkan Islam. Islam akan tegak dari Nusantara ini dengan pondasi yang benar dan kokoh seperti pondasinya bangsa tercinta ini, atau Pancasila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Akan bangkit dengan diamalkan dengan benar karena umat Islam mulai dari Nusantara ini akan sadar bahwa sesungguhnya agama Islam itu bekal yang dibawa setiap bayi yang terlahirkan hidup, dan hidup hanya untuk menepati janji saat setelah ruh tertiupkan ke jasad bayi yang akan dilahirkan ibu. Islam akan bangkit dari Nusantara ini karena para pejuang tanah air tercinta ini memilih merah putih yang dijadikan bendera berkaitan dengan simbol yang ada pada diri manusia. Merah simbol dari jasad sampai hati dalam keilmuannya yang mengamalkan syariat Islam. Putih itu jiwa, dan jiwa wilayahnya keimanan, dan jangan letakkan imanmu di pikiranmu. Bila demikian yang ada hanya menyekutukan Tuhan dengan makhluknya. Karena yang dapat dipahami pikiran dan hati hanya sebatas makhluk saja. Hijau lambang simbol kehidupan, hidup karena jasad ada rohnya. Hijaumu rohmu hakikatnya yang telah berjanji kepadanya.
dan hakikatnya hidup hanya untuk melaksanakan dan menepati janji itu. Islam akan bangkit dari Nusantara tercinta ini karena anak cucu Adam akan sadar bahwa para pejuang bangsa ini memilih hari proklamasi 17 Agustus atau 1945 kalau dirinci, dan itu angka-angka yang berhubungan dengan diri kita, dan ini sudah kami bahas di video sebelumnya. Dan orang-orang yang tidak mengenal diri tidak mungkin akan mengenal Tuhannya. Yang ada hanya menuhankan dirinya sendiri. Itu fakta yang ada, atau menyamakan Tuhan dengan ruhnya sendiri, ruh atau ruh yang lain. Juga rusaknya agama sebelum yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW dikarenakan umatnya menyekutukan Tuhan dengan ruh, entah ruh siapa saja. Contohnya, Samiri yang membuat patung sapi dapat hidup karena dimasukkannya ruh. Sifatnya Samiri berilmu tarekat yang diberikan karomah yang lebih, akan tetapi tauhidnya tidak kuat dan tidak percaya dengan sifat wenangnya Tuhan yang mutlak. Dan saat ini di umat Islam ada yang seperti itu, dan mereka mengaku dapat menjadikan walinya Allah asal mau bayar sekian per sekian. Islam akan bangkit, akan tetapi bukan seperti kalian yang berbisnis mengatasnamakan Tuhan, dan ingatlah sifat wenangnya Tuhan yang mutlak tidak dapat dicampuri makhluknya. Yang menang menjadikan walinya Allah hanya Allah sendiri, bukan kalian para penjual agama. Islam akan bangkit dari Nusantara tercinta ini dengan simbol 121 yang artinya semua nabi satu tauhid, semua manusia dibekali agama Islam, atau setiap manusia di awal kehidupan ada janji atau dibekali janji. Saat setelah ruh ditiupkan untuk bekal kehidupan ini. Angka 2 yang berarti tauhidnya Nabi yang telah diselisihi umatnya oleh mereka-mereka yang bertauhid bermata sebelah, yang hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas atau Tuhan dekat. Salah satunya mereka ingkarinya, dan orang-orang yang ingkar dengan ayat disebut orang kafir atau tidak layak disebut orang Islam. Angka 1 yang terakhir, umat Islam akan satu tauhid, bahkan akan diikuti agama yang lainnya atau standarnya agama, pondasinya agama, atau imannya akan sama dengan apa yang menjadi bekal kehidupannya. Bersaksian atau persaksian dan perjanjian di awal kehidupan. Salah iman, amal ibadah sebaik apapun hanya terbalaskan api dan api dan api. Islam akan bangkit dari keterpurukan setelah merah putih menuju ke sana, dalam pengertian Islam
yang lahir batin, Islam yang diamalkan di jasmani, dan didasari iman yang ditempatkan di rohani. Setiap pemeluk agama, terlebih-lebih umat Islam, sejatinya Islam imannya sama dengan apa yang menjadi bekal kehidupannya, dan Tuhan tidak beranggota badan seperti makhluk, dan Tuhan tidak membutuhkan makhluk atau tempat. Bila salah iman, wassalam.